Nanti saya coba upload di ULS untuk yang video yang pertemuan yang lalu. Untuk yang recycle ini saya harap semuanya mengerti untuk pengerjaannya ya. Jadi kalau di recycle bagaimana untuk menyelesaikan neraca masanya. Oke. Kalau tidak ada kita lanjut ke pertemuan hari ini. Nah, jika yang lalu neraca massa green engineering dengan adanya proses recycle dan separator, pada pertemuan hari ini itu dengan adanya proses purge ya. Nah, pada topik pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang green engineering itu apa. Ya, itu adalah teknik produksi bersih yang mana di dalam green engineering ini kita bukan apa bagaimana caranya mengolah limbah, tetapi bagaimana kita mengurangi atau meminimalkan terbentuknya si limbah ini. Terus kemudian dengan cara apa? Salah satu prinsip green engineering di teknik kimia itu bisa diaplikasikan dalam product separation and recycle serta purging. Nah, kalau misalnya yang lalu ini kita membahas pertemuan yang lalu, mungkin ada yang lupa ya. Jadi ada product separation and recycle. Dua definisi konversi reaktan yang digunakan dalam analisis reaksi kimia dengan produk pemisahan dan daur ulang reaktan yang tidak dikonsumsi. Itu ada dua definisi konversi, yaitu konversi secara overall, jadi dari input sampai dengan output yang paling akhir ya. Jadi dari bahan baku sampai jadi produk itu adalah overall conversion, yang mana inputnya itu yang masuk ke proses, outputnya yang masuk keluar dari proses per reaktan yang masuk ke dalam proses. Nah, sementara kalau single pass conversion, jadi itu hanya yang masuk ke dalam unit reaktor. Jadi kalau misalnya overall berarti secara keseluruhan dari awal hingga akhir, kalau single pass itu berarti yang ada di unit reaktornya saja. Ya. Terus nanti yang perlu diperhatikan lagi untuk membuat DOF-nya, kalau misalnya seperti ini ya, bahwa kita memasuki di sini adalah unitnya adalah unit separation and recycle, berarti kalau misalnya kita diketahui dengan adanya overall conversion, itu nanti kalau membuat DOF, itu kalau misalnya overall conversion ini, atau unit overall-nya, itu kita akan bisa membuat DOF dengan 3 metode, yaitu yang sudah kita pelajari, yaitu atomic, molekular, dan juga extent of reaction. Begitu pula untuk unit reaktornya juga seperti itu. Tetapi untuk unit yang lain, misalnya separatornya, itu menggunakan DOF yang tanpa reaksi kimia, gitu ya. Jadi harap diingat-ingat ya, diingat-ingat dan dipahami bahwa ada dua ya. Ada DOF yang dengan reaksi kimia dan DOF yang tanpa reaksi kimia. Kalau yang dengan reaksi kimia, ini kita mengenalnya ada 3 metode, ada atomic, molekular, dan extent of reaction. Nah, kalau yang DOF tanpa reaksi kimia berarti yang biasa, yang seperti yang kita gunakan biasa itu ya, apa yang unknown-nya apa, TTSL-nya apa, terus kemudian relasi lainnya bagaimana gitu ya. Kalau misalnya unitnya itu adalah separation and recycle, separator dan adanya recycle, berarti kita overall-nya ini menggunakan DOF dengan reaksi kimia. Jadi kan nanti ada mungkin relasi lain seperti konversi overall-nya berapa gitu ya. Nah, ini kemarin contoh dari simple contoh dari proses recycle di mana A menjadi B ketika yang input 75, yang out 75 mol A, yang output 75 mol B. Berarti kalau konversi overall-nya dari in minus output per in, itu nanti adalah konversi overall. Kalau konversi single pass berarti yang ada di reaktor inputnya 100, outputnya 25. 100 dikurangi 25 per 100 itu adalah konversi single pass-nya. Itu yang membedakan konversi overall dan konversi single pass. Saya harap di sini tidak ada yang bingung supaya nanti kalau misalnya ujian lagi sudah bisa mengerjakannya gitu ya.
Nah, itu tadi adalah sekilas balik tentang yang namanya recycle. Selanjutnya kita akan membahas tentang purge. Bahan baku yang masuk ke dalam reaktor atau sistem adalah fresh feed, dan ada pula bahan baku yang diproduksi dalam reaksi tetapi tidak terkonversi sempurna sehingga dilakukan daur ulang dalam aliran masuk. Jadi kan kalau misalnya saat awal produksi itu kan kita pasti membutuhkan fresh feed gitu ya. Saat awal sekali itu kita butuh yang namanya fresh feed. Terus kemudian masuk ke unit reaktor. Di unit reaktor terjadi reaksi terus kemudian terkonversi menjadi produk. Nah, reaktan ini kan tidak selalu 100% sempurna terkonversi menjadi produk. Ada beberapa reaktan yang tidak terkonversi. Misalnya konversinya adalah 75%, berarti 25% reaktan ini tidak terkonversi menjadi produk. Oleh karena itu 25% ini akan di-recycle kembali ya setelah dipisahkan antara produk yang diharapkan dan reaktan yang tidak terkonversi ini. Reaktan yang tidak terkonversi ini akan di-recycle kembali untuk sebagai diumpankan sebagai umpan juga gitu ya, yang akan bergabung dengan yang namanya fresh feed tersebut. Nah, tetapi masalahnya di sini jika dilakukan secara terus-menerus maka substansi atau inert akan terus memasuki proses dan menumpuk sehingga tidak mungkin tercapai kondisi steady. Jadi gini, kan yang namanya inert atau zat inert ini itu kan adalah zat yang tidak bereaksi gitu ya. Tetapi jika terjadi penumpukan ya, ketika di recycle terus-menerus, nah terutama misalnya ini kita mau mengumpankan zat A. Zat A ini kan tidak 100% pure gitu ya. Itu kan pasti ada kemungkinan misalnya kemurniannya 99%. Tetapi kan berarti artinya ada 1% inertnya gitu ya kan. Yang namanya walaupun hanya 1%, tetapi ketika dia di recycle terus menerus ya ini ya, di recycle terus menerus itu akan menumpuk sehingga tidak akan mencapai yang namanya kondisi steady tersebut. Nah, untuk mencegah penumpukan inert ini ya kan, maka sebagian aliran dari daur ulang harus ditarik kembali ke aliran pembersih untuk membersihkan substansi tersebut. Nah, aliran pembersih itu sering disebut dengan purge. Nah, ini contohnya ya. Contohnya ada di gambar 4.72, proses feed recycle and purge. Jadi mula-mula ada fresh feed yang mengandung di sini C2H4 dan juga udara. Udara itu kan seperti yang kita tahu bahwa terdiri dari oksigen dan juga nitrogen, gitu kan ya. Terus kemudian kita abaikan dulu yang 150, 565 kita abaikan dulu ya. Kan mula-mula fresh feed kan yang masuk ke dalam reaktor. Terus kemudian setelah terjadi reaksi di sini, reaksinya adalah sebagai berikut yang di kotak ungu ini. Di kotak ungu ini adalah C2H4 plus oksigen menjadi C2H4O. Terus kemudian dari sini, nah ini kan si C24-nya kan tidak terkonversi sempurna nih, masih tersisa 50 ya kan, masih tersisa 50, maka diabsorber ditambahkan dengan solvent, kemudian maka solvent sama C24 ini akan terikut dengan C24 akan terikut dalam solvent sebagai ini yang produk bawah ini. Terus kemudian C24O-nya ini ya, maksudnya C24 dan solvent sebagai produk akhirnya. Terus kemudian gas-gas sisanya seperti C24, oksigen dan nitrogen ini akan di-recycle kembali sebagai umpan ya. Jadi kan di sini tadi terjadi reaksi, terus kemudian terbentuk produk-produk ini. Nah, produk-produk ini yang kita harapkan kan produknya adalah C2H4O ini kan. Nah, sementara C2H4, O2 dan N2 yang di sini ini itu kan adalah reaktan yang tidak bereaksi. Nah, reaktan yang tidak bereaksi ini
di kolom asober. Jadi di sini yang produknya akan berikatan dengan solvent. Nah, sementara gas yang lainnya akan di-recycle kembali. Nah, ketika ini di-recycle kembali, maka yang namanya nitrogen ini kalau di-recycle terus-menerus, nitrogen ini kan sebagai gas inert, ya kan? Sebagai gas inert. Nah, ketika dia di-recycle terus-menerus, ini akan berakibat terjadi penumpukan. Kalau misalnya terjadi penumpukan, nanti kondisi steady itu tidak akan tercapai. Oleh karena itu, di sini ada aliran pembersih yang mana di sini akan dibuang sebagian, yaitu sebesar sekian. Nah, ini adalah reaktan yang perlu dibuang supaya tidak terjadi penumpukan di sini. Di titik mixing ini tidak terjadi penumpukan. Gambar 47.02 itu adalah produksi etilen oksida dari etilen dan udara. Hasil aliran keluar dari reaktor dialirkan ke asober dan dikontakkan dengan cairan pelarut. Semua etilen oksida diserap di dalam pelarut, ya kan? Diserap dalam pelarut. Aliran gas yang meninggalkan asober yang mengandung nitrogen, etilen, dan oksigen yang tidak bereaksi didaur ulang ke reaktor. Ini adalah definisi dari aliran pembersih. Ya, kenapa kok sampai harus ada aliran pembersih di sini? Dari sini apa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Jadi ya, cukup jelas ya. Nah, misalnya nih, di sini yang kita umpatkan adalah oksigen murni. Jadi kan artinya kalau yang kita umpatkan oksigen murni, itu tidak ada nitrogen atau zat inert atau zat terlarut lainnya dalam umpan. Ya, jadi hanya ada oksigen murni, nggak ada nitrogennya, gitu ya. Tidak perlu adanya aliran pembersih, ya. Kalau misalnya nggak ada gas inertnya atau zat inertnya, berarti nggak perlu aliran pembersih. Ini semuanya bisa langsung di-recycle kembali. Daur ulang hanya akan mengandung etilen dan oksigen. Umpan segar yang akan mengandung cukup banyak zat-zat ini untuk menggantikan jumlah yang hilang dalam reaksi. Dan sistem akan berada dalam kondisi yang stabil. Namun, jika ada nitrogen, jika sistem tidak dibersihkan, nitrogen akan terakumulasi hingga mungkin akan terjadi sesuatu yang dapat menghentikan proses. Ya, kalau misalnya di sini adalah oksigen murni, tidak ada nitrogen, maka tidak perlu adanya aliran pembersih ini. Tetapi kalau misalnya di sini adalah udara yang digunakan, berarti kan mengandung oksigen dan juga nitrogen. Meskipun nitrogennya tidak bereaksi, tetapi dia gas inert yang bisa mengganggu kestabilan dari suatu proses. Bahkan dia bisa menghentikan suatu proses. Jadi ini nitrogennya perlu adanya aliran pembuang ini. Nah, mungkin di sini ada kenapa kok ini C24 oksigennya juga harus ikutan dibuang. Kenapa nggak cuma nitrogennya saja yang dibuang? Ya itu karena di sini kan dalam satu aliran gitu ya, satu aliran udara. Kalau misalnya kita ingin membuang si nitrogennya saja, itu berarti kita perlu satu unit lagi yang mana kita untuk memisahkan antara C24, oksigen, dan juga nitrogen. Kita perlu memikirkan lagi unit yang bisa untuk memisahkan antara C24 dan oksigen dengan nitrogennya. Nah, daripada kita menambah satu unit lagi, kita hanya cukup dengan menambahkan aliran pembuang. Jadi kayak dibuat pipa lagi untuk aliran pembuangnya gitu. Lagi pula di sini yang dibuang nilai C24 dan oksigennya itu dalam jumlah yang cukup kecil, jadi tidak akan merugikan proses gitu ya. Yang terpenting di sini ada aliran pembuangan. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, kita langsung ke example 4.73 ya.
Nah, di sini ada produksi metanol dalam reaksi karbon dioksida dan juga hidrogen. Jadi reaksinya adalah karbon dioksida CO2 plus H2 menjadi metanol plus H2O. Umpan segar untuk proses mengandung hidrogen, karbon dioksida, dan 0,4% mol inert. Nah, berarti kan di awal sini ada inert ya. Hasil di aliran keluar reaktor dialirkan ke kondenser yang pada dasarnya menghilangkan semua metanol dan air yang terbentuk dan tidak ada reaktan atau inert. Zat terakhir didaur ulang ke reaktor untuk menghindari penumpukan inert dalam sistem. Aliran pembersihan ditarik dari daur ulang. Umpan ke reaktor atau bukan umpan segar ke proses. Jadi yang masuk ke dalam unit reaktor itu mengandung, kalau ini tadi kan umpan segarnya ya, fresh feed-nya. Kalau ini umpan yang masuk ke dalam reaktornya. Itu mengandung 28% mol CO2, 70% mol H2, dan 2% mol inert. Konversi single pass hidrogen, kalau single pass ini artinya adalah yang ada di unit reaktor. Itu adalah 60%. Kemudian disuruh menghitung laju aliran molar dan komposisi molar dari umpan segar. Ya. Total umpan ke reaktor, aliran daur ulang, dan aliran pembersihan dengan laju produksi metanol adalah 155 kmol metanol per jam. Nah, dari soal tersebut, ya, seperti biasa, kita gambar dulu unitnya. Unitnya tadi kan disebut di sini ada unitnya, yang pertama masuk ke dalam reaktor, ya kan? Reaktor dan juga kondenser. Berarti ada 2 unit, reaktor dan juga kondenser. Setelah menggambar 2 unit, kita masukkan alirannya apa saja. Yang pertama ada umpan segar yang masuk ke proses. Jadi ada umpan segar masuk ke proses, itu mengandung hidrogen, karbon dioksida, dan 0,4% mol inert. Baik, kita gambarkan. Kita kerjakan bersama-sama ya untuk example 473 ini. Silakan, mungkin yang ada yang belum mendownload di ULS bisa dilihat dari textbooknya. Jadi seperti biasa kita gambarkan dulu unitnya. Di sini ada unit reaktor. Dan di sini ada unit kondenser. Ini ya. Terus kemudian ada alirannya. Aliran segar masuk ke dalam reaktor. Ya, kan seperti ini awalnya ya. Aliran segar masuk ke dalam reaktor. Itu tadi ya, aliran umpan segar yang masuk ke dalam reaktor mengandung hidrogen, karbon dioksida, dan 0,4% mol inert. Nah, terus kemudian kita definisikan di sini sebagai aliran 0 ya, fresh feed-nya ini sebagai aliran 0. Nah, di sini ada mengandung kita anggap X0C. Ya, ini X0 untuk fraksinya C mol. Ini mol CO2 per mol. Ini kan berarti nggak diketahui ya berapa fraksi mol CO2 per molnya ini. Terus kemudian kita punya X0H, yaitu mol H2O per mol. Nah, yang mana mol H2O per mol ini bisa didefinisikan sebagai 1 minus, ya kan,
Nah, tadi kan mol inertnya itu adalah 0,4%. Itu adalah 0,004 minus X0C. Sebentar. Ini saya geser terlebih dahulu. Ini ya. Terus kemudian kita punya X inertnya. X inertnya itu adalah XI X0 X0I gitu ya. Itu sebesar 0,004 mol inert per mol. Ya. Ini adalah data-data yang ada di fresh feed. Tadi itu kan dibilang di dalam fresh feed itu mengandung karbon dioksida, terus kemudian H2O dan juga inert. Nah, kalau misalnya inertnya adalah 0,04, berarti H2O-nya bisa didefinisikan sebagai 1 minus 0,004 minus X0C. Itu ya. Ini adalah yang ada di umpan segar yang masuk ke dalam reaktor. Terus kemudian berikutnya data yang diketahui hasil aliran keluar dari reaktor dialirkan ke kondenser di mana semua metanol sebagai produk dan tidak ada reaktan atau inert. Nah, ini hasil keluarannya. Ini tadi dibilang di sini adalah ada mol dari C3OH atau molnya metanol, kita definisikan sebagai N3 ya. Itu adalah mol CH3OH dan N4 sebagai mol H2O. Kan dibilang bahwa hasil keluarnya ini dari yang kondenser ini di mana dia hanya mengandung CH3OH dan juga H2O. Hanya ada metanol dan air, tidak ada reaktan yang bereaksi maupun inertnya. Itu ya. Bentar. Mungkin perlu seperti ini. Oke. Terus kemudian data berikutnya, zat terakhir didaur ulang ke reaktor untuk menghindari penumpukan inert dalam sistem adanya aliran pembersih. Jadi di sini ada yang didaur ulang ke dalam reaktor. Ya, ada yang didaur ulang ke dalam reaktor. Di sini ada yang didaur ulang ke dalam reaktor.
Nah, untuk menghindari penumpukan makanya ada aliran pembersih. Berarti ada aliran pembersih ke sini. Gini ya. Terus kemudian yang didaur ulang ke reaktor itu adalah reaktan yang tidak bereaksi, gitu kan ya dibilangnya. Yang didaur ulang ke dalam reaktor ini adalah reaktan yang tidak bereaksi. Berarti di sini ditulis apa saja data-data yang didaur ulang. Sebentar. Sini ditulis data-data yang didaur ulang itu ada, oh ya, di sini ada N0 ya. N0 adalah mol N0 itu satuannya adalah mol. Nah, terus kemudian ini ada yang didaur ulang ke reaktor. Nah, apa saja yang didaur ulang di sini ya? Itu adalah yang aliran yang keluar kondenser. Aliran yang keluar kondenser dulu di sini ada N5 sebagai mol. Kemudian ada fraksinya. Jadi di sini ada X5C, itu adalah mol CO2 per mol. Terus kemudian ada X5H, mol H2O per mol. Ya. Terus kemudian ada inertnya juga. Nah, inertnya berarti di sini X5 inert atau mol I per mol. Nah, ini tuh nilainya bisa dituliskan 1 min X5C min X5H. Ya, kan komposisinya bisa dituliskan sebagai berikut. Nah, terus kemudian di sini yang perlu kita perhatikan terus yang dikeluar dari reaktor ini apa saja yang keluar dari reaktor tadi. Yang keluar dari reaktor itu kan tadi ada N1 soalnya sebagai mol CO2. Terus kemudian ada N2 sebagai mol H2O. N3 sebagai mol metanol. N4 sebagai mol H2O. Ini ya. Nah, N1, N2, N3, N4 ini yang keluar dari reaktor. Nah, kemudian masuk ke kondenser yang mana semua metanol dan H2O itu menjadi produk, tidak ada yang ikut di recycle. Jadi semuanya proses di kondenser ini, proses kondensasinya berlangsung dengan sempurna. Jadi yang menjadi produk liquidnya itu hanya metanol dan juga H2O. Sementara di sini oh maaf, ini mol H2. Ini mol H2 ya. Bentar. Ini tuh mol H2. Ini mol H2 ya. Mol H2. Maaf, keliru. Nah, jadi di sini yang terkondensasi yang menjadi liquid adalah metanol dan air, sementara CO2, H2 dan juga inert itu akan sebagai aliran gas ke atas ini ya. Lalu kemudian
Kemudian di sini ada aliran recycle dan aliran pembersih ya. Di sini aliran pembersih kita definisikan sebagai NP. Ini adalah satuannya mol, aliran pembersih yang mana terdiri dari fraksinya ada X5C mol CO2 per mol, X5H mol H2O per mol, dan mol X5I itu adalah mol I per mol. Nah, di sini aliran recycle terdiri di sini dituliskan sebagai NR atau mol ya, yang terdiri dari X5C itu adalah mol CO2 per mol, X5H mol H2O per mol, dan X5I. Oh, maaf, ini H2. Ya, jadi ada aliran pembuangan dan juga aliran recycle. Jadi dari kondenser yang keluar dipecah jadi dua, ada yang sebagai aliran recycle dan ada yang sebagai aliran pembuangan gitu ya. Aliran pembersih gitu. Nah, terus kemudian masuk ke dalam mixing point sini, titik sini. Nah, di sini ada titik mixing point-nya ini. Nah, data yang diketahui di titik mixing point ini terdiri mengandung 28% mol CO2, 70% mol H2, dan 2% mol inert. Ya. Berarti 0,28 mol CO2 per mol, terus 0,70 mol H2 per mol, dan 0,02 mol I per mol. Ini ya. Jangan lupa di sini ada ini ada mol inertnya. Nah, nanti aja kita definisikan. Jadi ini dulu seperti ini. Nah, jadi mula-mula kan tadi adalah fresh feed yang mana mengandung CO2 dan H2. Terus kemudian di mana ada mol inertnya. Mol inertnya adalah sebesar 0,04 ini. Nah, terus kemudian di sini ya karbon dioksida nggak tahu berapa fraksinya, hidrogennya juga nggak tahu, di mana bisa kita definisikan minus 1 minus 0,004 minus X0C, kemudian X0I-nya adalah 0,04 ini. Mol awalnya di sini kita tidak tahu berapa lajunya ya. Terus kemudian di sini yang masuk ke umpan ke dalam reaktor hasil mixing dengan recycle itu adalah 28% mol CO2, 70% mol hidrogen, dan 0,02 mol inert. Kemudian keluar di sini ada N1, N2, N3, dan N4. Nah, di mana di sini berarti kan ada N inertnya ya. N inertnya berarti kan atau X inertnya itu kan sama dengan 0,02. Nah, 0,02. Nah, ini kita anggap asumsi awal yang laju masuk ke reaktornya ada 100 mol, berarti di sini 0,02
kali 100, maka Ni di sini itu adalah 2 mol I. Jadi di sini jangan lupa ada N1, N2, N3, N4, dan Ni. Terus kemudian masuk ke kondenser, dipisahkan yang di sini sebagai gas, ini liquidnya itu adalah N3 dan N4, yaitu CH3OH dan H2O. Jadi semua CH3OH dan H2O itu sebagai liquid. Sementara gasnya ada CO2, H2, dan inert itu sebagai aliran gas ke atas ini. Nah, sini ada N5 mol, kemudian ada fraksi-fraksinya sebagai berikut, yang mana dipisahkan menjadi aliran recycle dan aliran pembersih. Dari diagram alir ini apa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Jadi di sini ya, yang kondenser ke atas ini kan adalah N5. Nah, dia akan dipisahkan menjadi aliran recycle dan aliran pembersih, yang aliran didaur ulang dan aliran pembersih. Nah, ini fraksinya itu sama, hanya N-nya ini ya, laju molnya ini yang berbeda. Ya, laju molnya yang berbeda. Di sini sebagai NP nggak tahu berapa mol, NE berapa mol. Ini yang nanti ditanyakan. Nah, soal pernotasian di sini ini terserah ya. Misalnya ini mau di sebagai aliran 0, ini aliran 1, aliran 2, aliran 3, 4, dan seterusnya itu terserah. Ini hanya penotasian. Yang penting konsisten dalam penotasian gitu dan tidak bingung gitu ya. Yang paling penting. Selanjutnya, setelah kita tahu diagram alirnya ini, kemudian kita definisikan di sini apa saja yang ditanya. Yang ditanya yang pertama, berapa laju aliran molar? Ya, berarti N0-nya ini berapa? Yang ada di sini nih. N0-nya ini berapa? Terus kemudian yang ditanyakan lagi adalah komposisi molar dari umpan segar. Berarti X0C, X0H itu berapa? Yang ditanya. Terus kemudian total umpan ke reaktor. Total umpan ke reaktornya. Total umpan ke reaktor. Total umpan ke reaktor itu berapa? Berarti berapa umpan yang masuk ke reaktor itu kan terdiri dari yang ini ya, 100 mol, 0,28, 0,70, 0,02 dan fraksi-fraksi ini plus yang recycle. Jadi totalnya nanti ini berapa gitu maksudnya. Yang masuk ke reaktor. Terus kemudian aliran daur ulang. Aliran daur ulang berarti NR berapa mol. Aliran pembersih berarti NP berapa mol. Untuk laju produksi, nah kemudian untuk laju produksi dengan laju produksi metanol, kita punya datanya adalah 155 mol. Berarti 155 mol CH3OH ini yang mana? 155 mol CH3OH itu adalah sebagai yang N3 ini.
155 molnya ini adalah yang ini. Untuk memproduksi 155 mol CH3OH per jam. CH3OH per jam. Per jam. Untuk memproduksi N3 155 mol CH3OH per jam berarti berapa sih semuanya ini yang bisa yang harus kita hitung itu ya. Jadi dengan basis awal yang masuk adalah 100 mol, nanti kita hitung dulu N3 N4-nya berapa. Terus kemudian ketika N3 N4-nya kita tahu berapa, terus kemudian kita cari faktor scale up-nya untuk memproduksi 155 mol CH3OH per jam. Itu tujuan dari soal ini. Jadi dari diagram alir ini kita mengambil basis di sini yang masuk ke reaktor, yang masuk ke 100 mol ini adalah yang masuk ke reaktor ya. Sini. 100 mol ini adalah yang masuk ke reaktor. Terus kemudian nanti kita hitung berapa N3 dan N4-nya ini berapa. Setelah kita hitung N3 N4-nya ini berapa, ya. Terus kemudian yang ditanya kalau misalnya ingin memproduksi sekian, berapa sih laju alir mol awalnya, berapa laju recycle-nya, berapa aliran pembersihnya, gitu ya. Itu yang ingin ditanyakan. Dari menggambar diagram alir sampai yang ditanya ini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Jika tidak ada, kita langsung membuat analisa DOF. Analisa DOF. Untuk analisa DOF, kita buat tabel saja. Tabel. Ini nanti nggak tahu sampai gimana ya. Ini ada unknown, variabel, unknown variabel, terus kemudian di sini ada mungkin ada reactionnya ya. Untuk unit reaktor nanti ada reactionnya ya, jumlah reactionnya berapa gitu. Terus kemudian ada TTSL-nya. Setelah ada TTSL-nya, di sini ada relasi lain. Terus kemudian totalnya ya. Yang paling bawah adalah total. Sebelumnya ini tadi di sini juga diketahui nilai konversi single pass reaktor ya. Di sini ada konversinya 60%. Konversi single pass-nya 60%. Berarti kalau konversi single pass berarti yang ada di reaktor ini konversinya 60%. Terus kemudian di total sudah. Terus kemudian di sini unit pertama overall.
berapa variabel yang tidak diketahui di unit overall. Overall berarti kan ini ya. Ini saya kotain terlebih dahulu ya. Overall. Berarti kan ini. Overall yang tidak diketahui ada 1, ini 2, 1, ini 2, ya kan? Ini 3, terus kemudian masuk ke sini, yang keluar kan ada ini, NP 5, 6, ya kan? Kemudian 7, N0, X0H, X0C, terus kemudian NP, X5C, X5H, kemudian ada X5I, kemudian di sini ada N3, di sini ada N4. Berarti variabel yang tidak diketahui di unit overall ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya. Kita tuliskan di sini variabelnya totalnya adalah 9. Apa saja? Tadi di situ ada ya, N0. Kemudian X0C, X0H, terus kemudian NP, kemudian di sini ada NP, X5H, X5C, kemudian X5I. Kemudian ada aliran N3 dan juga N4. Ini ya. N3 dan N4. Ada 9. Kemudian reactionnya di sini ada reaksinya adalah 1 ya. Reaksinya tadi yang terjadi hanya satu reaksi tunggal, yaitu CO2 plus H2 menjadi metanol dan H2O ya. Kemudian independent balance-nya atau TTSL-nya. Loh, kenapa kok di sini ada reaction? Karena ingat tadi unit overall untuk yang sistem seperti ini ya kan, ini kan ada konversi single pass dan juga konversi overall ya kan. Jadi ada reaktor, ada aliran recycle seperti ini ada 2 konversi, single pass dan reaktor, sehingga kita bisa memilih unit overall ini 3 metode, atomic, molekuler, atau extent of reaction. Nah, di sini saya pakai metodenya adalah metode molekuler. Ini ya, DOF overall ini metode molekuler. Kemudian TTSL-nya di sini ada 5. Apa saja? Ada C2H4, CO2. Di sini ada CO2, kemudian ada H2, terus kemudian ada CH3OH, terus kemudian ada H2O, dan ada inert. Ya, molekuler, molekul CO2, H2, CH3OH, H2O, dan inert. Kemudian untuk relasi lainnya di sini ada ini ya. Kita bisa mendefinisikan X0H sebagai berikut dan juga X5I ini kita bisa definisikan sebagai berikut. Sehingga ada dua relasi lain dari X0H sama dengan 1 minus tadi itu ya. 1 minus
0,04 minus minus X0C, atau bisa kita singkat menjadi 0,996 minus X0C. Ini ya. Terus kemudian X5i juga bisa didefinisikan sebagai X5i, kita bisa definisikan di sini sebagai 1 minus X5C minus X5H. Sehingga totalnya di sini di sini 9 minus 1 9 plus 1 minus 5 minus 2. Kalau plus reaction ini kan ini ya. Ini saya tambahkan aja simbolnya. Ini minus, ini juga simbolnya minus. Oh, gini aja kita tuliskan totalnya adalah 9 plus 1 minus 5 minus 2 sama dengan berapa? 10 minus 5, 5 minus 2, 3. Ini untuk unit overall. Berikutnya, setelah kita ke unit dari overall, kita masuk ke unit. Nah, ini sudah overall. Terus kemudian kita masuk ke unit mixing sini dulu ya, yang ada di mixing sini. Misalnya kita ke unit mixing ini. Unit mixing sini berarti data-data yang tidak diketahui itu adalah unknown variabelnya adalah yang ini. Ada NR, ya, NR, kemudian X5C, X5H, X5I yang mana bisa didefinisikan sebagai berikut. Jadi kita bisa tuliskan, ini untuk unknown kita bisa tuliskan X5I ini bisa dicantumkan atau tidak dicantumkan. Kalau misalnya kita konsisten menuliskan X5I, berarti di relasi lain kita perlu menuliskan 1 minus X5C minus X5H. Seperti yang ada di sini, gini ya. Tetapi kalau misalnya di sini kita nggak mau nulis X5I atau kita tahu bahwa X5I ini punya relasi seperti ini, berarti ini tidak perlu dituliskan, dan di relasi lain tidak perlu dituliskan, seperti itu ya. Itu pilihan gitu ya. Terus kemudian di sini ya, ini terus kemudian data yang tidak diketahui lagi itu adalah ini N0 dan X0 dan X0H. X0C dan X0H. Nah, kenapa kok di sini ini pun juga sama, konsisten ya. Kalau misalnya kita sudah nuliskan X0H itu sebagai berikut, berarti ya, kalau misalnya kita menuliskan X0H, berarti kita nanti perlu menuliskan relasi lain. Tetapi kalau kita nggak menuliskan X0H, berarti di relasi lain tidak perlu dituliskan. Terus sekarang kita buat DOF-nya. 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 Kita coba tanpa menuliskan X5I dan X0H ya. Berarti yang tidak diketahui ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang tidak diketahui. Nah, 5 yang tidak diketahui itu adalah N0, ya. N0, X0C, X0H-nya kita anggap sudah punya relasi dengan X0C, jadi tidak perlu kita tuliskan. Kemudian NR, kemudian X5C dan X5
X5I-nya kita tidak perlu tuliskan. Terus kemudian di sini karena di sini unitnya adalah unit mixing, ya. Mixing recycle, mixing untuk di area mixing point, atau kita tuliskan sini mixing point fresh recycle, ya, fresh feed dan recycle, maksudnya fresh feed dan recycle. Ini ya, mixing point, fresh feed dan juga recycle. Kemudian ini kan berarti kalau seperti ini berarti tidak ada reaction, ya, hanya DOF biasa. Kemudian TTSL-nya di sini adalah 3. Ada neraca untuk CO2, H2, dan inert. Ini bukan molekuler, ya, ini bukan metode molekuler, tetapi ini untuk neraca CO2, neraca H2, dan neraca inert. Berarti relasi lainnya nggak perlu kita tulis karena kita di sini tidak menuliskan X0H dan X5I, gitu ya. Jadi 5 minus 3 sama dengan 2. Berikutnya, unit berikutnya adalah yang paling penting di sini adalah unit reaktor. Unit reaktor. Ini kita sama menggunakan metode molekuler juga. Metode molekuler. Nah, terus kemudian kita kotakkan, ya, mana saja di reaktor ini. Berarti yang di reaktor yang fit ini kan ini, ya. Ini semua yang fit, yang out berarti yang tidak diketahui ini ada 4 unknown, N1, N2, N3, dan N4. Apa saja? N1, N2, N3, dan N4. Reactionnya ada 1. TTSL-nya di sini berarti ada 4, ya. Ada 4, yaitu ada CO2, ada H2, ada CH3OH, dan juga ada H2O. Untuk neraca TTSL-nya. Kenapa yang inert di sini, ya? Yang inert di sini tidak nah, kan di sini kan ada inert. Nah, ini nggak dimasukkan karena di sini inertnya tetap sama, ya. Di sini tetap sama, jadi tidak dimasukkan sebagai neraca TTSL-nya. Relasi lain ada 1, yaitu konversi sebesar 60%. Ya. Inertnya nggak dimasukkan di sini karena kita pun tidak mendefinisikan dia sebagai variabel unknown, gitu ya. Dia sudah sama seperti yang ada di in, itu 0,02 kk100, yaitu 2 mol I. Jadi di sini tidak kita tuliskan sebagai neraca TTSL-nya. Nah, dari sini kita hitung D of F-nya 4 plus 1 minus 4 minus 1 sama dengan 0.
di reaktor adalah 0. Terus kemudian unit berikutnya adalah kita masuk ke unit berikutnya, kondenser. Kondenser. Unit kondenser kita lihat ya. Di unit kondenser kita lihat di sini. Unit kondenser berarti yang input itu kan ini tadi ya, N1, N2. Kondenser yang input ini, terus kemudian yang output itu ada ini dan juga ini, ya kan? Nah, tetapi variabel unknown di kondenser itu berarti kan ini. Variabel unknown di kondenser ada N1, N2, N3, N4, dan juga N5, kemudian X5H, X5C. Ya. N3 dan N4 di sini ini kan sama seperti yang di sini, berarti kita tidak perlu menuliskan sebagai variabel unknown. Jadi ada 7. Tuliskan di kondenser di sini itu adalah 7. Yaitu kita inputkan N1, N2, N3, N4, N5, X5H, dan X5C. Nah, X5I-nya nggak perlu dituliskan ya. Kemudian reactionnya tidak ada. Kemudian di kondenser ini independent balance-nya adalah di kondenser ini ya, independent balance-nya berarti kan ada CO2, ada H2, dan CH3OH ya. Ada 3 ya. CO2, H2, dan juga CH3OH ada 3. CO2, H2, CH3OH, dan oh ya, H2O berarti ada 4. Nah, di sini ada 4. Independent balance-nya ada 4. Ada dan juga inert berarti ada 5. Jangan lupa inertnya tetap dituliskan karena apa? Karena di sini kan fraksi inertnya kan tidak sama seperti yang di sini ya. Fraksi inertnya kan kita tidak tahu berapa di sini. Kecuali kalau yang reaktor tadi itu kan sama, yang masuk dan yang keluar berarti sama. Kalau yang di kondenser ini kan kita tidak tahu berapa. Jadi kita hitung berapa nilai inertnya. Jadi kita masukkan sebagai neraca TTSL. CO2, H2, CH3OH, dan juga H2O, dan juga inert di kondenser. Iya. Terus kemudian untuk relasi lain di kondenser di sini tidak ada. Di sini tidak ada, untuk relasi lainnya tidak ada. Berarti 7 minus 5 sama dengan 2. Ya. Jadi ada kondensernya ada N1, N2, N3, N4. Ini N5 ya, maaf, ini N5. Ini N5 ini harusnya. N5. Nah, X5H, X5C, kemudian TSL-nya ada CO2, H2, CH3OH, H2O, dan juga inert. Itu 5, jadi 7 minus 5 itu 2.
untuk yang kondenser. Terus kemudian untuk yang unit apalagi? Ini aliran pembersihnya ya. Purge, aliran pembersihnya. Nah, aliran pembersihnya di sini ya. Berarti kan yang tidak diketahui di aliran pembersih ini adalah purge recycle splitting ini ya. Purge dan recycle splitting ini yang di sini berarti yang tidak diketahui adalah NP, N5 dan juga NR. Ya. Ini sebentar saya tuliskan lagi di sini. Purge, recycle, splitting. Purge, recycle, splitting. Jadi di sini ya, yang di sini aliran yang di sini saya gambarkan. Untuk aliran yang ada di sini. Nah, berarti kan yang input ada N5, X5C, X5H, yang output ada ini NR dan juga NP. Nah, tetapi di sini kan X5H, X5C, dan X5I fraksinya sama semua. Ya kan? Berarti yang kita perlu tuliskan di sini adalah NR dan juga NP. Karena kita anggap yang setelah dari kondenser ini N5-nya sudah diketahui. Atau kita bisa tuliskan juga, tetap tuliskan ya, 3, yaitu N5, N5, NR, dan juga NP. Kita nggak perlu menuliskan si ini ya, si X5H, X5C, X5I-nya nggak perlu dituliskan karena fraksinya semua sama. Terus reactionnya nggak ada, TTSL-nya ini kita tuliskan 1, yaitu overall, ya, hanya overall. Neraca overall. Maksudnya apa, Bu, neraca overall? Ingat ya, kalau ini tadi itu artinya apa? Ini artinya adalah DOF biasa ya. Kalau purge and recycle ini kan DOF-nya adalah DOF biasa. Ingat DOF biasa itu kan tadi kita punya neraca komponen dan neraca overall. Ya kalau neraca komponen di sini kan komponennya sama. X5C, X5H, X5I ini kan sama semua. Jadi kita bukan mencari dari neraca komponen tetapi neraca overall, yaitu yang input N5 yang outputnya NR plus NP. Itu adalah sebagai neraca overall. Jadi TTSL-nya itu adalah 1. Sehingga di sini purge recycle splitting 3 minus 2 sama dengan 1. Nah, terus kemudian yang perlu kita perhatikan lagi di sini ya, yang perlu kita perhatikan di sini kita juga bisa menganggap bahwa di sini ini ya, kita juga bisa menganggap bahwa di sini ini N1, N2, N3, N4-nya ini kita udah dapat dari neraca reaktor. Kok bisa? Karena tadi ini kan DOF-nya 0. Berarti kan kita memulai dari neraca reaktor. Berarti N1, N2, N3, N4 ini udah diketahui sehingga ini bisa kita anggap seperti ini. Ini N1, N2, N3, N4 sudah diketahui sehingga di sini DOF-nya ini adalah 3. Nah, terus kemudian neraca independence-nya itu hanya adalah CO2 dan juga H2. Karena CH3OH dan juga H2O dan ingat CH3OH dan H2O-nya di sini kan sama ya, CH3OH dan H2O-nya yang di sini sama dengan yang di sini. Ya, jadi tidak ada neraca TTSL-nya, enggak ada.
Ini bisa kita tuliskan berarti 3. Nah, terus 3 minus 3 ini nanti hasilnya adalah 0. Nah, jadi bisa dengan dua cara ya membuat do condenser itu bisa kita anggap, yang penting kita konsisten. Kita anggap ini tidak diketahui dulu, N1, N2, N3, N4-nya nggak diketahui, sampai N5, X5H, X5C nggak tahu, berarti di sini nanti tetap ada CH3OH dan juga H2O. Tetapi kalau misalnya N3 dan N4-nya udah diketahui, berarti di sini dicoret CH3OH dan H2O-nya, nggak perlu neraca TTSL-nya, hanya CO2 dan H2. Terus yang terakhir itu adalah Purge Recycle Splitting. Nah, itu ya. Nah, sudah sampai sini. Berarti kita pengerjaan awal adalah dari yang namanya reaktor. Terus kemudian baru ke kondenser yang jumlah DOF-nya 0. Dari membuat DOF ini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ini ya, ini kalau mungkin agak sedikit berbeda dengan yang ada di textbook ya. Setelah tadi purge and recycle splitting, terus kemudian recycle, fresh feed, ini dihitung kembali, kemudian baru DOF-nya 0. DOF-nya yang di purge recycle splitting baru dapat 0. Nah, lalu kemudian kita masuk ke, tadi kan unit pertama adalah reaktor ya, reaktor. Reaksinya adalah sebagai berikut. Kalau 60% terkonversi, berarti 40%-nya tidak terkonversi. Tinggal 40% kalikan 70 mol H2. Sehingga sisanya adalah 28. Ini kan tadi ya di sini ya. Itu adalah reaksinya CO2 plus H2. Itu ya. Nah, yang diketahui di sini adalah konversi single pass hidrogen, bukan CO2 ya. Konversi single passnya adalah terhadap hidrogen, terhadap senyawa yang hidrogen. Biasanya kan yang reaktan yang di depan sini, tetapi kalau di sini terhadap yang hidrogen. Berarti di sini nanti ya konversi single pass-nya 40% terhadap hidrogen. Berarti N2-nya adalah 28. Nah, terus kemudian kita membuat neraca molekulernya ya. Kalau misalnya yang di hidrogen, hidrogen itu ada di input, ada di output, dan dia karena reaktan maka dia terkonsumsi, tidak ada generasi, tidak ada akumulasi. Jadi persamaannya tinggal konsumsi sama dengan input minus output. Inputnya 70, outputnya 28, berarti 42 mol H2 terkonsumsi. Ya, ini ya, yang H2. Sehingga sisanya adalah N2-nya adalah 42. Terus kemudian CO2 balance. CO2 ini sebagai ini juga reaktan sehingga persamaannya menjadi output sama dengan input minus konsumsi. Nah, inputnya itu tadi adalah 28, konsumsinya adalah 42. Nah, ini kan eh, yang diketahui ini kan CO2, tadi kan H2 ya. Yang ditanya adalah CO2, berarti koefisien CO2 1/3 ya. 1/3 dikalikan 42 sehingga N1-nya adalah sekian, 14 mol. Neraca metanol. Metanol ini adalah sebagai produk, jadi persamaannya tinggal output sama dengan generasi. Ini sama 1/3 kalikan 42 adalah 14. Kenapa 1/3? Ini kan yang ditanya 1 koefisiennya yang diketahui 3 dikalikan 42
sekian. Begitu pula dengan H2O juga sama. Ini ya dari sini. Ini H2O 1/3 juga kalikan 42 jadi sekian. Maka N1, N2, N3, N4 sudah diketahui. Ya, N1, N2, N3, N4-nya udah dapet. N1, N2, N3, N4 kita udah punya. Berikutnya tadi setelah reaktor kita masuk ke kondenser. Nah, neraca mol totalnya, overall-nya adalah input sama dengan output. Ini kan neraca DOF biasa ya. Jadi nggak ada konsumsi dan juga tidak ada generasi. Tinggal N1 plus N2, N3, N4 plus 2, ini adalah sebagai inertnya, sama dengan N3, N4 plus N5. Ya, yang kondenser tadi unitnya kan seperti ini. N1, N2, N3, N4 plus 2 sama dengan N3, N4 plus N5. Ini semua diketahui ya, N1, N2, N3, N4 ini kan diketahui semua ya tadi. Sehingga kita bisa dapatkan nilai N5-nya. N1, N2, N3, N4 tadi tahu semua sehingga kita bisa dapatkan N5-nya. Dan kita cari neraca CO2. Ya, CO2 yang diinput itu adalah N1 CO2 N5 kali X5C. Sehingga kita dapatkan X5C-nya. Kemudian H2 balance ya, berarti inputnya N2, outputnya N5 kali X5H. Sehingga diinputkan di sini masukkan sehingga kita bisa dapatkan X5H. X5I-nya tinggal dikurangin seperti ini sehingga kita dapat X5I. Jadi kita punya N1 sampai N5, X5C, X5H, dan XI kita udah punya. Berikutnya kita masuk ke fresh feed recycle mixing point. Nah, inputnya, ini tadi kan fresh feed-nya seperti ini ya. Inputnya adalah N0 plus NR, outputnya adalah 100, kemudian neraca balance inertnya ini adalah sebagai berikut ya. Balance inertnya N0 dikalikan ini 0,004 di sini ya. NR dikalikan tadi X5I-nya kan dapat dari yang sebelumnya itu adalah 0,0445 ini. Terus kemudian 2 mol I sama dengan 2 mol I ini. Maka kita bisa dapatkan dari persamaan 1 dan 2 ini ya, persamaan yang kotak ungu ini, kita bisa dapatkan N0 dan juga NR-nya. Kita eliminasi, kita bisa dapatkan N0 dan juga NR-nya. Sehingga kita bisa dapatkan N0, NR, N1 sampai N5, dan juga X5C, X5H, dan X5I. Dan CO2 balance, ya, berarti X0C kalikan N0, X5C kalikan NR, dan 0,28 kalikan 100 yaitu 28. N0, NR tadi kita udah dapat, terus kemudian X5C juga kita udah punya, sehingga kita bisa dapat nilai X0C-nya. X0C dapat, kita bisa dapat X0H-nya. Ya, jadi dari N0, X0C, X0H, sampai X5I. Kemudian ini di titik recycle purge splitting, yang input adalah N5, yang output adalah NR dan juga NP. Kemudian N5, NR tadi kita udah punya, sehingga kita bisa dapatkan nilai NP-nya. Ya, NP-nya kita bisa dapatkan. Berarti semua datanya ini kita sudah dapatkan. Kemudian pertanyaannya, kalau kita ingin memproduksi 155 kilomol metanol per hour, ya, itu berapa sih yang tadi data-data yang ditanyakan itu? Berarti kan 155 kilomol CH3OH per hour per ini adalah BM-nya
BM-nya maaf, bukan BM-nya tetapi mol mol dari CH3OH-nya adalah 14 mol, sehingga kita dapatkan adalah 11,1. 155 per 14. Ini maksudnya adalah mol ya. 155 mol, bukan kilomol, tetapi mol. Kayaknya ini dicoret aja. Mol. 155 mol per 14 mol. Jadi kita cari faktor scale up-nya berapa. Yaitu dengan 155 yang diharapkan per tadi yang didapat dari soal itu adalah 14 mol CH3OH. Sehingga faktor scale up-nya adalah 11,1. Oh maaf, ini ternyata benar kilomol ya, 11,1. Jadi kita nggak perlu konversi ke mol, jadi tetap dalam kilomol per hour per mol. Terus kemudian 1,4 dikalikan dengan ini tadi 11,1 faktor konversinya, maka dapatnya adalah sekian. Fraksinya tetap yang di scale up hanya laju molnya ini. Ini 100 mol menjadi sekian, recycle-nya jadi sekian, dan purge-nya adalah sebagai berikut. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang ada tadi ya, pertanyaan-pertanyaannya kita bisa dapatkan yang pertama tadi ya, yang ditanyakan tadi di sini ada yang namanya laju ini kilomol ya. N0-nya kita punya X0C, X0H, total umpan ke reaktor, NR, dan NP. Ini ya yang ditanyakan. Maka kita akan menjawabkan di sini ya. Total umpannya kita punya, terus berapa yang masuk feed ke reaktor kita punya, NR dan juga NP serta fraksinya. Dari example 4.73 ini silakan saya berikan waktu 10 menit ya untuk mengerjakan ulang example 473. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, saya persilakan. Saya berharap ini dikerjakan ulang ya, sekarang benar-benar dikerjakan ulang di example 4.73 ini, supaya nanti ketika UAS itu bisa mengerjakannya dengan baik. Jadi kalau misalnya nih, misalnya soalnya saya balik seperti yang lalu, yang UTS yang lalu, itu kan soalnya hanya saya balik dari latihan soal yang udah kita kerjakan di responsi gitu ya. Kalau yang di responsi itu yang diketahui adalah produknya, yang ditanya adalah reaktannya atau laju umpannya. Nah kalau di UTS kan yang saya ketahui adalah reaktannya, yang saya tanya adalah laju produknya. Jadi dibalik saja. Jadi ketika suatu soal ini kalian dibolak-balik, mau yang reaktan yang diketahui maupun produk yang diketahui, ataupun misalnya konversi single pass yang diketahui ataupun konversi overall yang diketahui, kalian tahu langkahnya bagaimana gitu ya. Jadi silakan dikerjakan ulang sampai mendapatkan tabel ini ya. Saya berikan waktu 10 menit. Kalau nanti ada yang tidak diketahui, silakan ditanyakan.
bagaimana? Apa sudah dikerjakan semuanya? Ada yang ingin ditanyakan dulu untuk aliran purge ini? Oke, sudah mengerti? Jadi saya buat kesimpulan saja ya, sebelum saya akhiri perkuliahannya, saya buat kesimpulan terlebih dahulu untuk pertemuan yang sudah kita kerjakan 2 pertemuan ini ya. Sebelum nanti minggu depan akan dilanjutkan dengan Bulani gitu ya. Jadi minggu depan akan dilanjutkan dengan Bulani. Untuk materi saya ini nanti mungkin ikut di UAS juga atau mungkin nanti di kuis. Jadi nanti kita pertimbangkan terlebih dahulu. Yang penting saya harap semuanya mengerti dulu gitu ya. Nah, sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan bahwa yang saya jelaskan 2 minggu ini itu adalah tentang aliran recycle dan juga aliran purge gitu ya. Aliran recycle dan adanya aliran pembersih. Nah, untuk DOF-nya ya seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, ingat bahwa untuk analisa DOF itu berdasarkan ada dengan adanya reaksi dan yang tanpa adanya reaksi. Jadi harus diperhatikan DOF-nya yang dengan adanya reaksi atau yang tanpa adanya reaksi gitu ya. Nah, terus kemudian kalau misalnya dengan adanya reaksi ini tuh dibagi menjadi 3, ada yang molekular, atomik, dan juga extent of fraction. Dan juga extent of fraction. Terus kemudian untuk aliran recycle dan purge itu kita mengenal 2 jenis konversi. Jangan lupa itu yang pertama ada konversi overall atau keseluruhan ya. Ini untuk unit proses. Jadi secara keseluruhan ya. Secara overall. Nah, satunya lagi konversi single pass. Ini unit reaktor saja ya, unit reaktor. Terus kalau yang konversi single pass ini adalah unitnya untuk proses overall. Kalau single pass itu hanya ada di unit overall saja gitu ya. Nah, terus kemudian ini yang perlu diperhatikan lagi adalah dalam setiap pengerjaan soal itu jadi bisa jadi seperti ini ya. Yang diketahui itu komposisi reaktan, yang ditanya komposisi produk. Nah, atau bisa dibalik, yang diketahui adalah komposisi produk, yang ditanya komposisi reaktan. Apapun yang ditanya dan yang diketahui, langkah pengerjaannya adalah sama. Ya, langkah pengerjaannya adalah sama. Yang jelas kita konsisten dalam mengerjakannya. Ya, dari pertama kita membuat diagram alirnya, DOF-nya, kemudian neraca-neracanya itu semuanya sama. Tinggal kita tahunya yang di output atau yang di input, gitu aja, ya kan? Neracanya kan pasti cuma in sama out kan? In sama dengan out. Kalau neraca biasa ya, tanpa reaksi. Kalau ada reaksi, ada konsumsi dan generasi, gitu aja. Kalau misalnya diketahui komposisi reaktan, berarti ya dia yang ada di input, outputnya yang ditanya.
Kalau misalnya diketahui komposisi produk, berarti yang diketahui adalah yang output, inputnya yang ditanya. Gitu aja. Jangan bingung antara yang diketahui reaktan ataupun produk. Itu jangan sampai bingung kalau dibolak-balik, soalnya itu tetap bisa mengerjakan karena paham konsepnya, gitu ya. Terus kemudian yang perlu saya jelaskan juga bahwa di sini ada yang namanya komposisi, ada juga yang namanya fraksi. Kalau misalnya yang diketahui, yang ditanya atau yang diketahui adalah fraksi, yang ditanya adalah fraksi. Berarti yang namanya fraksi kalau di total itu harus sama dengan 1, gitu ya. Nah, fraksi itu kan berarti misalnya X1, X2, X3. Nah, kalau ada inert, jangan lupa si inert ini juga diikutkan. Nah, nanti ini sebagai X total. Nah, baru nanti kalau fraksi tinggal X1, ini kalau di total sebagai X total. Nah, kalau X1-nya berarti tinggal N1 per N total. Dan seterusnya. Gitu ya. Nah, X total ini nilainya adalah 1. Jadi hati-hati sekali kalau di soal, kalau misalnya mengerjakan, terus ternyata kalian cuma sampai komposisi padahal yang ditanya fraksi, itu tetap ada pengurangan nilai ya. Karena kalian nggak membaca soal, di sini yang ditanya adalah fraksi, bukan komposisi. Gitu ya. Misalnya yang ditanya juga komposisi, tetapi kalian ngitung sampai fraksi, padahal yang ditanya cuma komposisi. Nah, harap digarisbawahi apa yang ditanya di soal. Karena kadang kan mengerjakan terlalu banyak, nah kita nggak tahu mana sih yang tujuan yang kita cari itu yang mana. Padahal kita sudah mencari dari neraca A sampai neraca C misalnya. Padahal yang ditanya cuma neraca C. Nah, kalian sudah mengerjakan semua, nah perlu digarisbawahi apa yang ditanyakan. Itu ya, supaya nanti tidak terjadi pengulangan kesalahan ketika di UAS ataupun di kuis. Saya rasa sekian untuk pertemuan hari ini. Nanti kita ada latihan soal dan tugas di responsi. Sebelum saya akhiri perkuliahan, saya minta tolong untuk dinyalakan videonya untuk absensi terlebih dahulu. Oke, saya tunggu bagi yang belum menyalakan video. Saya screenshot dulu halaman pertama. Di halaman kedua. Dan di halaman yang ketiga. Oke. Sudah semua? Oke, terima kasih semua atas kehadirannya. Semoga sukses untuk kedepannya. Minggu depan dilanjutkan dengan Bulani. Silakan tunggu pengumuman berikutnya. Oh ya, jangan lupa untuk tetap ini ya, up to date terus di WA ataupun di WLS. Nanti siapa tahu kita mengumumkan tentang remedinya kapan dan siapa saja yang remedi. Harap dipersiapkan dengan baik untuk remedi, belajar, dan dikerjakan dengan baik juga supaya bisa mencapai batas kelulusan minimum. Terima kasih semua atas kehadirannya. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu.